Ciptakan sekarang dari kita kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Lampaui semua dualitas. Latih diri kita untuk menerima yang tidak kita ingin. Dan melepaskan yang kita ingin. Sama baiknya. Terima orang baik kepada yang baik kepada kita. Terima orang yang jahat kepada kita sama baiknya. Makanya, kalau leluhur saya di Garut itu mengatakan, puncaknya ilmu mah jang. Lamun maneh geus bisa nyaah kanu ngewa. Wah, saya dulu terima ilmu itu waktu masih kecil itu, belum ngerti itu. Tapi setelah saya besar, setelah saya dewasa, saya renungi kata-kata kakek saya itu. Jang, puncakna ilmu mah nyaah kanu ngewa. Jadi ternyata puncaknya ilmu itu sayang kepada orang yang benci kepada kita. Itu puncaknya ilmu. Ternyata begitu saya praktekkan, waduh, luar biasa. Berat sekali. Terutama melawan ego, melawan keakuan. Apalagi ketika bisikan-bisikan dari pikiran gelap itu selalu aja menggoda kesadaran kita. Enak aja, dia sudah menipu uang kita habis miliaran. Masa saya harus baik sama dia? Ah, itu pikiran. Tapi kalau kesadaran, ya Allah, aku yakin dia dihadirkan olehmu untuk mematangkan aku. Kehadirannya menjadi guru bagiku. Itu kesadaran. Kalau kesadaran ngomongnya begitu. Maka aku berterima kasih atas kehadiran dia yang telah membenci aku. Karena lewat dia, aku disadarkan menjadi orang baik. Aku akan menjadi orang baik kalau aku bisa baik sama dia. Kesadaran ngomongnya beda. Yuk, menurut siapa? Pikiran gelap atau kesadaran? Sok atau sing saladar. Ini praktek, agama itu praktek. Makanya puncaknya agama adalah ketika kita sudah bisa memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Saya kalau ngukur agama orang, saya nggak ngukur, nggak ditanya kuisener gitu. Tadi malam tahajud berapa ribu rakaat, nggak penting bagi saya. Karena itu hanya sarana untuk mencapai itu. Bahkan kalau ribuan rakaat dilakukan pun, kalau tidak membangun akhlak, berarti rakaat-rakaatnya itu tidak dilakukan dengan kesadaran. Buat apa ngukur itu? Karena puncaknya adalah akhlak. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku diutus ke semesta ini untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan di situ dikatakan bukan untuk menyempurnakan lagi, makarimal akhlak, untuk memuliakan akhlak. Apa akhlak? Akhlak itu kenyamanan dalam kontradiksi. Ketika sudah nyaman walaupun ada kontradiksi, itu tanda orang berakhlak. Jadi gampang ngukur akhlak seseorang. Ketika ada kontradiksi, nyaman gak dia? Tenang gak dia? Kalau sepeda motornya ketabrak orang aja langsung nyolot, jelas. Itu masih akhlak rendah itu. Belum mulia akhlaknya. Kalau orang yang sudah begitu dek ada kejadian, dah tenang aja. Nanti kita bawa ke bengkel ya, sepeda motor kita. Lalu menangkap, pesan apa ya hari ini? Kok saya ngalami kejadian begini? Oh, tadi saya terburu-buru dari rumah. Saya lupa membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Pikiran saya sudah di jalan, tapi tubuh saya masih di rumah. Gak selaras pikiran dengan tubuh saya. Ini kejadian, terima kasih ya Allah, diingatkan dengan kejadian ini. Besok-besok saya selaraskan antara pikiran dengan tubuh saya. Saya hadir di sini saat ini sekarang. Jadi selalu penuh sukacita, selalu pelajaran. Itu orang yang sadar. Gak ada lagi kemarahan. Tenang. Enak gak kalau itu hidup? Orang juga pasti rindu hidup dengan kita. Coba kalau kita ketemu dengan orang yang baperan, gampang marah, kan mau ketemu juga enggan. Betul nggak? Gitu. Makanya kan saya sering mengatakan, berhasil nggak hidup kita selama ini? Berhasil nggak kita beragama selama ini?
Sederhana. Tanya orang-orang, ketika saya datang di kelompok kalian, apakah kedatangan saya dirindukan atau disesali? Ketika saya pergi dari kelompok kalian, apakah kepergian saya dirindukan atau disesali? Kalau kita datangnya disesali, perginya malah disyukuri. Begitu datang, shit. Sok mawa musibah. Didoakan dia, singgera ini. Alhamdulillah, begitu. Alhamdulillah. Kalau orang kita pergi bicara alhamdulillah, wah itu sudah tanda hidup kita udah brengsek itu. Jadi ngukur sesuatu itu pakai yang sederhana alat ukurnya. Jangan urut-urut lah. Jangan mengklaim diri ini paling soleh, paling benar. Sementara kita sendiri belum pernah mengukurnya. Kalau kita datang ke tempat ini, wah semua orang rindu, seneng. Dan ketika kita pergi, semua orang menyesali kepergian kita. Wah, keren itu. Jangankan orang lain, orang di rumah saja, anak. Assalamualaikum. Aduh, ibu. Bawel. Segala temenang. Iraha cenah ibu angkat deui. Sederhana ya? Jadi enggak usah tanya malaikat susah-susah, kenal juga enggak. Tanya malaikat rokib, boleh enggak ada bocoran? Lihat catatan amal saya, enggak usah. Tanya malaikat atid, lagi apa? Nungguin malaikat atid. Ngapain? Kali aja ada bocoran, amal buruk saya sudah berapa banyak. Gak usah. Cara mengukurnya amal baik kita seberapa besar, amal buruk kita seberapa banyak. Cara mengukurnya begitu. Tanya yang paling dekat aja, suami atau istri. Pah, pami mama uih, kabumi teh, papa, binga. Kumahanya. Rek nyebutkeun bunga dan teu. Rek nyebutkeun teu bunga sieun pasea. Sudah jelas itu, jelas tidak berhasil. Jadi itu ukuran-ukuran yang sederhana, bukan? Siap mempraktekkan? Praktek. Agama itu praktek. Jangan terlalu banyak menghayal. Oh nanti di surga saya begini begitu. Jangan. Nikmati aja sekarang dulu. Nanti. Ini ada berita bagus nih dari Allah. Di Quran surat Al-Ma'arij. Ma'arij itu Mi'raj. Jadi Mi'raj itu berarti pertemuan. Bahasa lain dari Ma'arij itu liqa sebenarnya di Quran. Itu bahasa tingkat tinggi nih di Quran. Nah ini juga diletakkan di Quran surat Al-Ma'arij. Nah ini kata Quran. Mari kita dengarkan. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu pencipta keluh kesah. Dan kapan manusia berkeluh kesah? Pasti saat dia berhadapan dengan sesuatu yang tidak dia suka. Buatan siapa keluh kesah? Buatan pikiran yang menghakimi. Suka keluh kesah? Sebenarnya saya malas nanya sebetulnya. Udah kelihatan dari wajahnya. Ayat selanjutnya. Idza masahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa dengan kesusahan, ia menolak habis. Protes. Menyangkal. Wa idza masahul khairu manua. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia serakah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sudah bisa sholat.
Jadi musholin itu kalau bagi saya bukan orang yang sholat, yang sudah bisa sholat. Karena belum tentu orang sholat sudah bisa sholat. Belum tentu orang berdiri, duduk, ruku, sujud sudah mendirikan sholat. Belum tentu. Karena ciri orang yang mendirikan sholat, mendirikan berarti dia bangkit dari ketidaksadaran. Harusnya ketika sholat dia sadar. Sadar bahwa dia sedang bersama Allah. Sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Sadar ingatannya hanya kepada Allah. Jadi kesimpulannya, sepanjang kita belum bisa sholat, hidup kita akan seperti ini. Sesungguhnya manusia itu akan terus menciptakan keluh kesah. Ketika mendapatkan yang susah, menolaknya. Ketika mendapatkan yang dia inginkan, dia serakah dengan yang dia inginkan. Menendang, mencengkram, menendang, mencengkram. Itu kata Quran. Illa, kecuali yang sholat. Pertanyaannya, kok saya sudah sholat masih seperti ini? Pernah nggak ada sesuatu yang menasihati kita dari dalam? Pernah? Kok saya sudah sholat, tapi saya masih menolak ketika saya susah. Saya masih menolak yang tidak saya ingin. Saya masih serakah pada yang saya ingin. Padahal saya sudah sholat. Ada nggak sekarang kesadaran itu? Berarti jelas sholat kita itulah pangkalnya. Jadi pantas kalau di Quran Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Menipu Allah itu seperti menghadap padahal tidak. Banget yang harap hati mungkir bahasa Inggris namanya. Itu menipu. Pakai Allahu Akbar, tapi begitu Allahu Akbar, berai. Jalan-jalan. Enggak tahu yang disembah ini siapa, cuma tahu namanya saja. Tidak kenal yang disembahnya siapa, cuma tahu namanya saja. Makanya para nabi, para rasul, setahu saya, gak ada mereka tuh yang sholat sebelum mereka tahu yang mau mereka sembah. Nabi Ibrahim mencari dulu Tuhan, setelah tahu baru menyembahnya. Nabi Musa mencari Tuhan, diabadikan dalam Quran surat Toha. Setelah tahu baru menyembahnya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu, setelah ketemu baru menyembahnya. Itu contoh dari mereka untuk kita. Kita terus menyembahnya, sementara kita tidak tahu yang disembah. Tapi kita merasa sudah menyembah. Yang padahal yang disembah adalah persepsi kita sendiri. Zon buatan kita sendiri. Maka di Quran Allah menyatakan, wa may yattabi'u aktsarahum illa dzan, inna dzan kana la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya kebanyakan manusia melakukan sesuatu karena zon, karena sakwa sangka, persepsi dirinya saja. Bukanlah itu kebenaran. Inna dzan la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persepsi bukanlah kebenaran. La yughni minal haqqi syai'a. Tidak ada kebenaran di situ. Jadi sekarang bisa mengukur? Coba. Saya kok sudah sholat, rajin 5 waktu, tetapi kok saya masih menolak saat mendapatkan yang saya tidak suka. Mencengkram, saya mendapatkan yang saya suka. Bahkan takut kehilangan yang saya suka. Betul apa tidak? Bukankah itu keserakahan? Nah, sepanjang kita masih seperti itu, saya kasih tahu, jiwa kita masih kotor. Berarti kalau jiwa kotor, tubuh spiritual kita masih bermasalah. Kalau tubuh spiritual bermasalah, tubuh intuisi kita bermasalah. Intuisi nggak jalan, nggak jalan, nggak jalan. Mati intuisinya, mati rasa. Bahkan lihat orang susah pun bukan dibantu, malah diceritakan kesusahannya. Kemarin ada yang sakit di grup, anaknya Mang Ujang masuk rumah sakit.
Saya kasih contoh. Didoakan ya. Transfer juga ya. Alhamdulillah. Brudul transfer. Tuh doa yang benar gitu. Doa yang benar tuh transfer. Kita selama ini basa-basi. Dan menganggap kalau sudah menyampaikan doa di WA, sudah selesai. Nabi Musa pernah ditegur sama Allah. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Itu diabadikan dalam hadis qudsi. Lalu Musa berkata kepada Allah, ya Allah Tuhanku, bagaimana engkau bisa sakit? Bukan Musa, yang sakit adalah tetanggamu. Dan kalau kamu menjenguk tetanggamu, berarti kamu menjenguk aku. Allah menunggu di situ. Kita sudah terbanyak biasa basa-basi. Orang sakit cukup didoakan. Melayat tidak, bantu tidak. Padahal orang sakit itu susah. Masuk rumah sakit, perlu biaya. Anak saya masuk rumah sakit. Baru aja masuk rumah sakit. Belum apa-apa. Sudah dikasih keterangan yang harus ditandatangani. Siapa yang menanggung? Saya bilang. Bapak harus DP bayar 16.800.000. Saya di situ kemudian bertanya kepada pihak rumah sakit. Bagaimana kalau yang sakit ini orang yang tidak punya apa-apa? Sudah aturan Pak ini. Udah. Karena anak saya perlu pertolongan cepat, saya tanda tangan. Saya memikirkan bagaimana kalau orang tidak punya uang sebesar itu? Dan saya nggak masalah, uangnya ada dan saya percaya uang saya ada juga buat itu, makanya nggak pusing saya. Jadi begitu harus tanda tangan. Oh uang yang kemarin dikasih Allah itu buat ini, itu aja. Karena Allah tuh selalu baik. Jadi saya tidak pusing, saya keluarkan aja, nggak masalah. Jadi coba sekarang, stop berbicara kebaikan, lakukan kebaikan. Terlalu banyak bicara kita. Ya. Kalau ada yang sakit bukan safakilah, transfer. Mau 10.000, mau 20.000, kan kalau bareng-bareng meringankan. Betul apa tidak? Gitu. Kalau ada yang sakit, minta nomor rekening. Makanya kami punya yang namanya BSI Peduli, Bumi Spiritual Isbatul Yakin Peduli. Kita menolong yang sakit, melahirkan, orang yang kekurangan pangan, anak yang tidak sekolah, alhamdulillah. Dan saya yakin ya, para sahabat yang tiap bulan berdonasi di yayasan kami, tidak berkurang bukan rezekinya, malah tambah berkah. Ternyata bahagia itu adalah membahagiakan orang lain. Orang yang masih mencengkram pada yang dia ingin, dan kemudian dia menendang yang tidak dia ingin. Lihat, begitu datang uang karena dia ingin, dia pelitnya luar biasa, serakahnya luar biasa. Dia pikir uang yang ada di tangannya itu buat dirinya sendiri. Hidupnya tidak berguna. Ini hidup yang tidak bermakna. Bahkan memberi yang paling bagus adalah saat kita tidak punya. Kalau kita sedang berlebih memberi biasa. Apalagi memberi uang recehan yang sudah kita tidak pakai, itu sampah sebetulnya. Oleh kita aja nggak dipakai. Tapi saat kita memberi, kita pun butuh dengan itu. Dan sebesar itu yang kita butuhkan, sebesar itu yang kita berikan. Luar biasa. Ada sahabat kita kemarin di sini mengalami pengalaman yang luar biasa. Dia tahu ada yang sakit, langsung keluarkan uang, sebesar itu dia bawa uang. Dan yang luar biasa, selesai dia memberi, dia dikasih proyek yang sangat luar biasa besarnya. Allah itu kalau tidak transaksional, asal tidak menjadikan Allah sebagai mitra dagang, awas hati-hati. Kalian memberi karena ingin diberi oleh Allah, mahal bere. Kalau mau memberi, memberi aja seperti matahari, nanti urusan Allah. Jadi kalau mau memberi, memberi aja, jangan minta balasan. Nanti kalian akan berhenti memberi. Kalau orang yang diberi
tidak membalas seperti yang kalian mau. Dan hadiah dari memberi adalah menerima. Percaya sama saya. Bukan take and give. Menerima dulu baru memberi. Bukan. Yang bagus give and take. Belajar memberi. Bahkan ketika susah pun memberi. Saksikan. Keajaiban akan datang. Semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang dikatakan dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Malah kalian pasang itu di rumah doa 1000 dinar. Kok 1000 dinar sih, bukan 1000 real, bukan 1000 dolar, bukan 1000 perak. Dibaca terus. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sawengi 1000. Wa may yattaqil terus. Insyaallah moal bogana naon. Ini ada batur gawe hario he maneh maca eta. Itu bukan dibaca, tetapi diambil sarinya. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka? Sudah tahu caranya? Sudah tahu caranya? Tuh, apal doa yang tadi? Pasti arapal. Matakan geus maca doa eta naha teu beunghar wae. Lihat saya semuanya. Ini sebenarnya udah mahal sekali ini ilmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagaimana caranya Allah memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita sangka? Satu kuncinya. Jangan menyangka. Jangan kehartikan lambat kalian itu. Ini saya kasih tahu. Kalau kita memberi kebaikan pada si A, kemudian kita berharap si A membalas kebaikan pada kita, itu namanya menyangka. Kita akan dapat kebaikan sebesar yang disangka. Kalau kita berbuat kebaikan kepada Allah, dan kita transaksi dengan Allah, karena Allah akan ngasih kebaikan sebesar yang kita pikirkan, itu namanya kebaikan itu disangka. Sedangkan kita ingin mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Caranya apa? Saat melakukan kebaikan, jangan menyangka apa-apa. Jangan berharap apa-apa. Jangan pengen apa-apa. Lepaskan. Percaya sama saya. Akan datang rezeki dari arah yang tidak disangka. Itu maksud ayat itu. Paham sekarang?